Gus Dur meramalkan kematiannya sendiri. Halo, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang ramalan Gus Dur. Buat Anda yang baru saja mampir ke channel saya, bantu subscribe, like, dan share kalau video ini bermanfaat. Mendiang Gus Dur atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid hingga kini masih dikenal sebagai sosok tokoh bangsa yang senantiasa cinta tanah air. Ketika Gus Dur masih hidup, pernyataan yang terkadang tegas, lugas, nyeleneh seringkali baru diketahui maknanya setelah beberapa waktu kemudian. Selain sebagai sosok ulama besar, Gus Dur mendapat julukan sebagai Bapak Pluralitas Indonesia karena menjadi presiden untuk segala umat yang beragam di tanah air. Selain memiliki keilmuan agama tinggi dan humoris, banyak yang mempercayai Gus Dur memiliki keahlian mampu meramalkan masa depan. Lantas, apa sajakah ucapan-ucapan Gus Dur tersebut mengenai masa depan dan akhirnya terbukti menjadi kenyataan, termasuk bagaimana ia meramalkan kematiannya sendiri. Yang pertama, Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Menurut seorang tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Bukhari Masruri, dalam satu waktu Gus Dur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi orang nomor 1 di Indonesia. 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, Kiai Haji Bukhari Masruri bersama Gus Dur dan Mustafa Suhatoha, pengurus NU Jogja, membicarakan berbagai masalah. Namun tiba-tiba Gus Dur mengatakan, "Sudah, tidak usah bicara itu. Sebentar lagi Pak Harto jatuh." Bukhari melanjutkan bahwa dia tidak percaya dengan omongan Gus Dur karena saat itu Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata, politik, ekonomi, serta publik. Tetapi kenyataannya benar-benar memihak Gus Dur. Setelah sebulan kemudian, Soeharto benar-benar lengser. Yang kedua, prediksi dirinya menjadi presiden. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun juga menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Suatu saat, Luhut bertemu dengan Gus Dur. Gus Dur mengatakan jika Luhut tidak perlu berangkat jadi duta besar karena sebentar lagi Gus Dur akan jadi presiden. Omongan Gus Dur itu tak langsung dipercayai oleh Luhut. Ia tetap terbang menjadi duta besar. Namun, beberapa bulan kemudian, Luhut kaget melihat Gus Dur berada sebagai calon presiden di pemilu 1999. Dan hasilnya benar terbukti. Gus Dur benar-benar terpilih sebagai presiden pada tahun 1999. Yang ketiga, prediksi Kiai Said Agil menjadi Ketua Umum PBNU. Pada satu kesempatan, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Agil untuk menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu, ia meminta Kiai Said membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf, Gus Dur sudah mendengkur, tertidur selama 5 menit. Kemudian ia terbangun, lalu berkata kepada Kiai Said,
Anda nanti akan menjadi ketua PBNU setelah umur 55 tahun. Ramalan Gus Dur menjadi kenyataan. Kiai Haji Said Agil akhirnya terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Cerita tersebut disampaikan sendiri oleh Said Agil saat acara tasyakuran sukses Muktamar di PBGP Ansor. Yang keempat, prediksi Jenderal Sutarman menjadi Kapolri. Selanjutnya adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat haul Gus Dur keempat di Cianjur. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Beliau mengucap, Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda Metro Jaya, kemudian menjadi Kapolri. Sutarman waktu itu hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bermimpi saja ia mengaku tidak pernah. Tapi faktanya, pada tanggal 23 Oktober 2013, Sutarman benar-benar dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kelima, prediksi Jokowi jadi presiden. Gus Dur juga disebut-sebut pernah memprediksi Joko Widodo menjadi presiden. Padahal saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Hussein Siva, koordinator Gus Durian Jawa Tengah, mengungkapkan pada tanggal 8 Januari 2006, Gus Dur hadir di Solo dalam sebuah acara di mana Gus Dur saat itu didapuk untuk menyampaikan orasi. Menurut Hussein Siva, saat itu sebelum orasi Gus Dur, dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Lim dan Jokowi saat itu baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai wali kota Solo. Kemudian tambah Hussein, Mbah Lim bertanya sambil bercanda soal Gus Dur yang menjadi presiden lagi. Gus Dur sempat mengatakan, siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi, kalau dia jadi wali kota bagus, bahkan juga bisa menjadi presiden. Sementara Jokowi hanya senyum-senyum menanggapinya. Tapi terbukti, sekarang Jokowi sudah menjadi presiden, bahkan sudah memasuki periode kedua. Yang keenam, prediksi Ahok menjadi gubernur. Gus Dur juga pernah meramalkan jika Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. Ahok sempat berujar, orang Cina nggak bisa jadi gubernur. Kemudian menurut Ahok, Gus Dur malah menyeloteh bahwa Ahok bukan hanya mampu menjadi gubernur, namun menjadi presiden pun bisa. Alhasil, Ahok menduduki posisi gubernur Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. Yang ketujuh, prediksi kematiannya sendiri. Ini merupakan percakapan Gus Dur dengan Prof. Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah jadi Dirjen Departemen Kehutanan saat Gus Dur menjadi presiden. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafat, Gus Dur berkata, saya titip bangsa ini. Besok Kamis, saya akan pulang ke Tebu Ireng. Dengan diantar banyak orang, saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana. Pada hari Kamis, Gus Dur akhirnya meninggal sesuai perkataannya. Pemakamannya pun dihadiri oleh ribuan orang. Itulah ramalan-ramalan Gus Dur yang akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Gus Dur benar-benar bisa meramal atau hanya sebuah kebetulan? Silakan tinggalkan komentar.
Sampai di sini video saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share kalau video ini bermanfaat untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa.